Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Azhari, SPD MPD selaku dosen atau tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan NIM 0489 14521, program studi PKN FKIP UT Surakarta. Seperti yang sudah ditugaskan pada sesi 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun dasar-dasar filsafat ilmu. Kita mulai dulu dari yang pertama, tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini bahasa mudahnya adalah peta navigasi bagi para peneliti. Kemudian filsafat ilmu ini juga mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Di ontologi ini kita mempelajari tentang objeknya, apa yang kita pelajari. Kemudian di epistemologi menekankan pada metode, bagaimana kita mendapatkannya. Kemudian aksiologi ini menekankan pada tujuan akhir, yaitu nilai apa yang bisa kita dapat. Tentu ketiganya ini saling menguatkan untuk membangun fondasi dasar-dasar dalam filsafat ilmu. Kenapa ini penting, 3 pilar utama ini? Karena 3 pilar utama ini memberikan arah penelitian agar ilmiah, etis, dan tentunya bermanfaat. Kita mulai dulu dari ontologi. Seperti biasanya, bahasa-bahasa dalam kajian ilmu itu selalu berasal dari bahasa Yunani. Jadi ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, artinya ada. Nah, jadi ontologi ini menekankan pada apa sebenarnya yang kita kaji. Misalnya kita contohkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Ontologinya adalah hakikat negara Indonesia, yaitu NKRI sebagai realitas sosial politik yang konkret. Tanpa ontologi tentu penelitian kita bisa jadi melenceng. Bahkan kita bisa jadi meneliti hanya bayang-bayang saja, tidak berupa realitas yang sesungguhnya. Yang kedua, itu adalah epistemologi. Epistemologi ini berasal dari kata epistem, yaitu artinya pengetahuan. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, bahwa epistemologi ini menekankan tentang bagaimana kita memperoleh ilmu yang valid. Artinya, epistemologi ini menekankan pada metode. Sehingga pada gambar di samping sudah dijelaskan bahwa di epistemologi ini kita akan melewati beberapa tahap metode ilmiah. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang kedua adalah hipotesis, yang ketiga adalah pengujian empiris, dan yang keempat adalah analisis data. Kita contohkan di pendidikan kewarganegaraan. Misalnya kita ingin mewawancarai warga tentang pemilu atau tentang undang-undang, kemudian kita uji kebenarannya. Jadi epistemologi ini mengantar kita pada kesimpulan bahwa ilmu bukan sekedar opini belaka, tapi ilmu membutuhkan fakta yang terverifikasi. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ini adalah tujuan akhir dari 3 pilar utama tadi. Aksiologi ini menekankan pada kajian nilai dan etika. Sebenarnya apa nilai ilmu ini? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Nah, misalnya kita ambil aksiologinya, ini adalah membentuk warga negara yang demokratis, bukan manipulasi politik. Jadi kita bisa bayangkan saja, bila ilmu ini tanpa etika, maka ini bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Jadi
Saya tekankan kembali lagi bahwa aksiologi ini memberikan jalan kepada ilmu kita agar ilmu kita ini bermanfaat dan masih termasuk ke dalam koridor-koridor yang bermoral. Kita bisa lihat gambar ini penjelasannya. Nah, setelah kita mengetahui tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tentu kita harus mengaitkan ketiganya. Nah, di slide selanjutnya menjelaskan tentang kaitan ketiganya. Jadi, ontologi ini memberikan objek yang konkret. Epistemologi mengajarkan tentang bagaimana menggunakan sumber metode yang valid. Kemudian aksiologi ini berkaitan dengan nilai, yaitu tujuan yang mulia. Jadi, apabila kita ingin mengaitkan ketiganya, kita bisa mengambil benang merah pada satu kalimat, yaitu ini. Ontologi ini menjadi dasar epistemologi, epistemologi ini mengarahkan aksiologi, dan aksiologi mengevaluasi secara keseluruhan. Supaya kita mudah untuk memahami, coba kita ambil contoh penerapannya. Nah, kita ambil contoh penerapannya. Misalnya, ontologinya adalah realitas warga negara yang demokratis. Kemudian kita ambil epistemologinya, metodenya tadi. Metodenya adalah observasi diskusi kelas dan kuesioner sikap Pancasila. Nah, aksiologi, harapan nilai yang ingin didapatkan adalah bentuk karakter toleran untuk NKRI yang harmonis. Jadi, ketiga pilar ini selaras untuk menghasilkan ilmu PKN yang kredibel dan bermanfaat. Nah, ini hanya gambaran saja supaya kita lebih mudah untuk memahami tiga pilar ilmu ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah kita mempelajari definisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ketiganya ini adalah piramida filsafat ilmu yang tentunya saling menguatkan. Mereka ini memastikan bahwa ilmu kita kredibel, metodis, dan beretika untuk para peneliti. Tanpa tiga pilar ini, ilmu akan menjadi dogma yang kosong. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi setelah kita mempelajari tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga pilar ini merupakan piramida yang saling menguatkan. Sehingga ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini memastikan bahwa ilmu kita ini kredibel, metodis, dan beretika untuk para peneliti. Atau dalam kata lain, tanpa tiga pilar ini, ilmu kita menjadi dogma yang kosong. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.